Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indris Mamora dan Berliana Manulang. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai karakteristik belajar individu. Beberapa karakteristik seseorang yang dinilai berdasarkan gaya belajarnya yaitu 1. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual lebih memfokuskan pada penglihatan. Gaya belajar visual mengakses pandangan visual yang dihasilkan maupun diingat. Anak didik dengan TV visual ini memiliki ciri khas yaitu rapi dan terarah, dan berpikir dengan mengaplikasikan potret di otak mereka dan memahami sesuatu lebih cepat melalui animasi visual. 2. Gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori memfokuskan pada indera pendengaran dalam mengingat sesuatu. Ciri khas gaya belajar tipe ini benar-benar menggunakan indera pendengaran sebagai alat esensial untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, dia harus mendengar baru melanjutkannya, dapat memahami dan mengingat informasi yang diperoleh tersebut. 3. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengisyaratkan personal untuk menyentuh atau menjamah sesuatu yang menyampaikan informasi atau data tertentu untuk diingat peserta didik. Kinestetik belajar melalui bergerak, melakukan, ataupun menyentuh. Ciri-ciri seseorang kinestetik yaitu menyentuh atau memegang, meraba, dan memperoleh perhatian orang lain, berbicara dengan pelan, merespon perhatian fisik, berdiri dekat lawan bicara, dan selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 4. Gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara suatu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. 5. Gaya belajar analitik. Gaya belajar analitik ini menilai sesuatu berdasarkan fakta-fakta, namun seringkali mereka tidak mampu menemukan titik gagasan utamanya tentang tujuan tugas yang sedang dia lakukan. Ia berfokus pada suatu masalah atau tugas sampai selesai. Dengan gaya belajar analitik, lebih cocok belajar sendiri, baru kemudian bergabung dengan kelompok belajar. Adapun macam-macam gaya berpikir, yang pertama gaya impulsif. Gaya berpikir impulsif adalah cenderungan gaya belajar dan berpikir bertindak cepat dan secara tiba-tiba. Gaya berpikir impulsif cenderung spontan, cepat, dan menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan mengakurasi sesuatu jawaban. Peserta didik yang impulsif perlu mengembangkan kemampuannya untuk berpikir dulu sebelum memberi respon. Yang kedua, gaya reflektif. Gaya berpikir reflektif adalah gaya belajar siswa yang menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari suatu jawaban. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya berpikir reflektif lebih memungkinkan mengingat informasi yang terstruktur, membaca dengan memahami dan menginterpretasi teks, dan memecahkan problema dan membuat keputusan, dan standar kinerjanya yang tinggi. Yang ketiga, gaya berpikir mendalam. Gaya berpikir mendalam adalah sejauh mana siswa mempelajari materi pelajaran dengan satu cara untuk membantu mereka memahami makna materi tersebut. Peserta didik yang menggunakan gaya mendalam lebih memungkinkan untuk secara aktif memahami apa-apa yang mereka pelajari dan memberi makna pada apa yang perlu untuk diingat. Yang keempat, gaya berpikir dangkal. Gaya belajar dangkal adalah sekadar mencari apa-apa yang perlu untuk dipelajari. Gaya dangkal tidak dapat mengaitkan apa-apa yang mereka pelajari dengan kerangka konseptual yang lebih kuat. Seringkali hanya mengingatin informasi dan bersikap pasif. Sedangkan pelajar mendalam atau deep learner lebih mungkin untuk secara aktif memahami apa-apa yang mereka pelajari dan memberi makna apa yang perlu diingat. Baiklah, adapun kesimpulan yang bisa kami ambil dari makalah yang kami buat adalah bahwa karakteristik belajar individu setiap peserta didik pasti berbeda. Ini sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda, juga dapat berbeda pula cara penangkapan materi pembelajaran atau cara peserta didik menerima pelajaran yang telah disampaikan oleh pengajar ataupun guru. Sehingga dengan adanya makalah ini kita dapat mengetahui gaya pembelajaran seperti apa yang harus kita terapkan terhadap peserta didik yang dapat meningkatkan daya tangkap berpikir dari anak. Sekian dan terima kasih.